Shalom saudara, selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa doa. Doa itu sangat diperlukan bagi kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Doa itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Bukan hanya itu, doa itu memberi kekuatan pada roh kita. Doa itu membuat kita kuat ketika kita berada di dalam masalah. Kita kuat ketika kita berdoa. Melalui doa itu Tuhan memberi kekuatan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita pun harus melaluinya dengan doa. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjalani kehidupan kita setiap hari dengan kekuatan kita sendiri. Dengan doa itu kita sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa aku menggantungkan hidup kepadamu, bahwa aku tidak dapat hidup tanpa Engkau. Dengan cara doa, setiap hari kita bilang kepada Tuhan, aku membutuhkan Engkau setiap hari. Doa itu adalah nafas bagi hidup kita, dan doa itu membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Banyak sekali cerita kejadian di dalam Alkitab di mana melalui doa mereka dilepaskan Tuhan dari banyak masalah yang sangat berat. Hari ini mari kita melihat satu kejadian di mana Tuhan melepaskan mereka karena doanya, saudara ya. Kita lihat 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ke-1 sampai 6 ini bercerita tentang Hizkia. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan, dan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Hari itu Hizkia, pada ayat 1 ditulis, jatuh sakit dan hampir mati. Dengan keadaan yang jatuh sakit dan hampir mati, hari itu Hizkia benar-benar merasakan masalah yang begitu berat dalam hidupnya. Jatuh sakit dan hampir mati. Dia tahu tidak ada orang yang mampu menyembuhkan penyakitnya hari itu. Dia tahu bahwa tidak ada pertolongan selain daripada Tuhan. Hari ini mungkin Anda berada di dalam hal yang sama. Mungkin sedang jatuh sakit, mungkin sedang jatuh dalam masalah yang besar. Mari kita lihat Hizkia. Hizkia tidak berusaha mencari pertolongan pada orang-orang. Hizkia tidak berusaha mencari pertolongan dari hal-hal yang lain. Hizkia tidak berusaha untuk pergi ke dukun. Hizkia tidak berusaha untuk mencari pertolongan dengan caranya sendiri, dengan kekuatan manusia. Hari itu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Dia sedang berkata, Tuhan, tidak ada pertolongan selain daripada Engkau. Hari itu dia berdoa begini, ingatlah kepadaku ya Tuhan, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan mentaati Engkau. Aku ini Tuhan hidup di hadapan-Mu dengan tulus, dengan mentaati semua hukum-Mu Tuhan. Ingatlah kepadaku Tuhan, dan tolonglah aku. Doanya Hizkia itu didengar oleh Tuhan. Belum lama Nabi Yesaya keluar, dikatakan di sini, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Hari itu doa Hizkia didengar Tuhan, dan air mata Hizkia dilihat oleh Tuhan.
Dan Tuhan segera turun menyelamatkan Hizkia. Tuhan bilang, engkau akan sembuh Hizkia dari sakit penyakitmu, dan aku akan memperpanjang umurmu. Karena doa Hizkia disembuhkan. Karena doa Hizkia dilepaskan dari masalah. Karena doa Hizkia kemudian diperpanjang umurnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berseru-seru kepada Tuhan ketika terjadi masalah dalam hidup kita? Berdoa, mencari Tuhan. Hizkia melakukan itu. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan, dikeluarkan dari masalahnya. Kita akan belajar lagi di dalam Daniel. Hari itu Daniel menghadapi masalah yang juga sangat besar. Di mana hari itu Daniel sedang akan menghadapi masalah yang berhubungan dengan ibadahnya. Karena di Babel pada hari itu diumumkan bahwa orang tidak boleh mempersembahkan doa kepada yang lain. Bahwa orang hanya boleh mempersembahkan doa kepada dewa. Hari itu Daniel seorang diri di dalam kerajaan itu yang tidak menyembah dewa. Peraturan ini sangat menyulitkan seorang Daniel, karena Daniel menyembah Allah yang hidup. Daniel menyembah Allah yang hidup dan dia tidak mau menukarnya. Dia tidak pernah mau menukar penyembahannya dengan menyembah hal-hal yang lain. Kepercayaan Daniel hari itu diuji. Demi didengar Daniel akan hal itu, kita baca saudara ya. Di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ini begitu mendengar bahwa perintah itu telah dibuat, larangan itu telah dibuat, Daniel kemudian berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Dia naik ke soto rumahnya dan seperti yang biasa dilakukannya dia berdoa kepada Allahnya. Alkitab mengatakan 3 kali sehari ia berdoa. Daniel tidak pergi segera mencari pertolongan ke tempat lain. Daniel tidak panik. Di sini dikatakan Daniel tidak panik, Daniel tidak depresi, Daniel tidak stres. Kadang-kadang kenapa kita menjadi stres, kita menjadi depresi ketika masalah datang? Kenapa kita tidak bisa seperti Daniel dengan tenang menghadapi masalah? Karena mungkin kita tidak pernah punya kehidupan doa. Karena mungkin kita tidak menghadapi masalah dengan doa, sehingga ketika kita kena gempuran masalah, kita tidak kuat, kita panik, stres. Kenapa? Karena pertahanan kita, roh kita tidak kuat menahan gempuran masalah. Tapi seorang Daniel, rohnya kuat. Alkitab mengatakan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kenapa dia bisa memiliki roh yang luar biasa? Saya pikir karena Daniel memiliki kehidupan doa yang kuat. Roh yang luar biasa hanya bisa dimiliki oleh kehidupan doa yang kuat. Dan ini membuktikan ketika Daniel kena masalah, dia sama sekali tidak gentar, dia sama sekali tidak stres, dia sama sekali tidak panik, tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti biasa dia tetap berdoa kepada Tuhan, dia bawa masalahnya kepada Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Hari itu Daniel berdoa dan bermohon kepada Allahnya untuk melepaskan dia dari masalahnya. Dan apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya, Daniel ternyata dikeluarkan Allah dari kesulitannya. Walaupun Daniel harus masuk gua singa. Gua singa itu lambang masalah yang besar. Gua singa lambang masalah yang menekan. Gua singa lambang masalah yang sangat berat, yang mencabut nyawa. Tapi Daniel tidak gentar. Hari itu Daniel bergegas masuk ke dalam gua singa. Tidak takut.
Langkah demi langkah dia masuk di gua singa, tidak takut karena kepercayaannya kepada Tuhan begitu rupa. Dari mana Daniel bisa percaya seperti itu kepada Tuhan? Dari mana dia tidak gentar? Dari mana dia bisa mempercayai Allahnya begitu rupa? Ternyata karena Daniel memiliki kehidupan doa yang teratur. Dan itu membuat dia tidak takut, membuat dia tidak gentar ketika harus masuk gua singa. Mungkin kita masuk gua singa tidak seperti gua singa Daniel yang harus berhadapan dengan singa sungguhan. Mungkin masalah-masalah kita, singa kita mungkin singa ekonomi, singa kesehatan, atau singa masalah keluarga. Tapi ketahuilah, ketika kita punya kehidupan doa yang benar, setiap hari kita berdoa, ketika itu semua datang, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan gentar, engkau tidak akan stres, engkau tidak akan panik, karena engkau memiliki roh yang kuat di dalam sini. Kehidupan doa itu membuat kita kuat di dalam roh. Dan kemudian karena doanya, karena seruannya, Daniel didengar oleh Tuhan. Hari itu Tuhan mengatupkan mulut singa sehingga tidak bisa memakan Daniel. Ketika kita memiliki kehidupan doa seperti seorang Daniel, kita terus berdoa, berseru kepada Tuhan, itu menjadi kehidupan kita. Doa itu menjadi kehidupan kita. Percayalah, ketika kita masuk dalam sebuah masalah, Tuhan akan mengatupkan mulut singa itu, singa masalah itu Tuhan akan katupkan sehingga masalah itu tidak bisa membunuh kita. Masalah itu malah membuat kita naik ke atas. Masalah menjadi kendaraan buat kita naik ke atas, naik lebih tinggi lagi. Masalah mengangkat kita lebih tinggi lagi dan mengeluarkan kita dari gua singa. Hari itu Alkitab mencatat Daniel dikeluarkan dari gua singa karena terbukti dia tidak bersalah. Dan kemudian bukan hanya dikeluarkan dari gua singa, Daniel diangkat tinggi kedudukannya, lebih tinggi dari semua. Kenapa? Karena Tuhan mengangkat Daniel begitu tinggi karena dia disertai oleh Tuhan. Dia diangkat Tuhan, dia melewati masalah dengan berdoa, dia melewati masalah dengan mengandalkan Allahnya, dia melewati masalah dengan tidak bersungut-sungut, dia melewati masalah dengan tetap berpegang teguh pada Allahnya, tanpa khawatir, tanpa bimbang, terus berada di dalam kehidupan doa, masuk dalam kehidupan doa, dan doanya didengar Tuhan. Tuhan melepaskan dia dari sana dan mengangkat Daniel tinggi. Daniel berkuasa hari itu di negara yang luar biasa besar. Kalau kita mau jadi seperti Daniel, kita harus memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Doa itu menjadi makanan, seperti kita makan 3 kali sehari. Kita membutuhkan doa seperti itu. Maka percayalah, ketika engkau kena gempuran itu menjadi kendaraan untukmu naik ke atas. Masalah menjadi kendaraanmu naik ke atas. Engkau akan diangkat Tuhan tinggi. Kenapa? Karena engkau memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah segalanya. Selamat sore, Tuhan memberkati.